pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Stefania Yanuaria Rosina Kaju, mahasiswi PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke, program studi Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 25869051825. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 8 di SMP Negeri 2 Bintuni dengan tema perutusan murid-murid Yesus. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, hari ini kita semua berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita awali dulu dengan doa pembuka. Mari teman-teman kita awali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus yang tercinta. Kami bersyukur padamu berkat kasih-Mu yang tak terindah. Engkau sudi mengumpulkan kami hari ini untuk belajar bersama tentang panggilan menjadi murid. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami panggilan untuk menjadi murid-murid-Mu. Demi keluhuran nama-Mu ini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Teman Eca yang sudah membawa doa pembuka kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu Guru mau absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Aubrey izin. Siapa lagi? Denny sakit ya. Kita doakan semoga teman yang sakit ya segera sembuh supaya mereka dapat berkumpul untuk belajar bersama kita. Kemudian yang izin juga semoga kegiatan mereka di tempat mereka saat ini juga berjalan dengan baik. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang panggilan murid-murid Yesus. Masih ingat atau tidak? Masih. 12 murid Yesus, ada yang masih ingat? Siapa saja ayo? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Petrus, Yudas dan sebagainya. Kita belajar tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya ya. Syarat mengikuti Yesus, ada yang masih ingat? 3 syarat mengikuti Yesus, ada yang masih ingat? Apa saja? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saat Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, bagaimana kira-kira reaksi murid-muridnya saat Yesus memanggil? Ada yang tahu angkat tangan? Yesus ada? Coba. Mereka menolak atau menerima? Menerima panggilan Yesus. Ya. Mereka pada saat itu mereka sedang bekerja, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk ikut bersama Yesus. Oke. Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi partner. Partner itu adalah rekan sekerja. Untuk apa? Untuk mewartakan kerajaan Allah. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya tinggal hidup bersama Yesus, menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian Yesus memberikan tugas perutusan kepada murid-muridnya. Tujuan pembelajaran kita yang berkaitan dengan tema tugas perutusan murid-murid Yesus, yang pertama itu adalah mengidentifikasi makna perutusan murid-murid Yesus berdasarkan kitab suci. Yang kedua, anak-anak semua diminta untuk merefleksikan panggilan sebagai murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang ketiga, anak-anak mampu untuk menunjukkan sikap tanggung jawab, empati, dan semangat pelayanan dalam lingkungannya. Lingkungan apa? Lingkungan hidup kita setiap hari. Yang keempat, kalian diminta untuk menyusun karya sederhana berupa poster digital ataupun video reflektif, ya, sebagai wujud nyata tugas perutusan. Nanti di dalam pembelajaran kita, Ibu Guru akan bagikan kalian dalam kelompok. Kalian akan berdiskusi tentang ayat-ayat kitab suci, kemudian kalian merefleksikannya,
Hasil dari diskusi itu kalian presentasikan di depan kelas. Setelah itu kalian akan menyusun karya sederhana berupa poster ya. Poster digital kalian boleh menggunakan aplikasi Canva. Sudah ada semua kan aplikasinya? Sudah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, hiranglah, haleluya. Oh, hiranglah, puji Tuhan. Yesus sangat cinta pada saya. Oh, hiranglah. untuk kita semua. Silakan duduk. Baik. Ibu guru minta kalian untuk menonton video ya tentang bagaimana Yesus memanggil dan mengutus murid-muridnya. Tolong kalian perhatikan video ini. Tapi Yesus memanggil ke-12 orang muridnya untuk berkumpul di atas bukit. Lalu dia memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit dan segala macam kelemahan. Nama ke-12 murid itu ialah pertama Simon. Dia juga disebut Petrus dengan saudaranya dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari video yang kalian tonton ya, kerja dalam melaksanakan pewartaan Yesus. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Baik. Masing-masing kita sudah dibaptis atau belum? Sudah. Ada di sini yang baptis saat dia dewasa. Semua dibaptis saat dia masih kecil? Ya. Baik. Ya. Ya, jadi melalui sakramen pembaptisan yang kita terima, kita diangkat sebagai murid Kristus. Ya, oleh karena itu kita juga mendapat tugas berutusan untuk turut serta mewartakan kerajaan Allah. Coba kalian ada beberapa pertanyaan, guru minta kalian menjawab ya. Yang pertama, bagaimana caranya seorang murid Yesus di zaman sekarang melaksanakan perutusannya? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Coba ya sih. Dengan cara menolong teman yang sedang kesulitan. Ada lagi yang lain? Clara? Tidak membuli. Benar sekali ya. Itu contoh tugas perutusan yang bisa kita lakukan di zaman sekarang. Ada lagi mungkin contoh lain? Coba Katrina. Bersikap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Bersikap jujur walaupun tidak ada yang melihat. Benar sekali. Oke. Berikutnya. Apa yang akan terjadi jika para murid Yesus waktu itu, coba kalian bayangkan ya. Apa yang akan terjadi jika pada waktu itu murid Yesus menolak perutusannya? Kira-kira dari kelompok belakang, kira-kira apa yang terjadi kalau pada saat itu murid Yesus dia menolak perutusan dari Yesus? Tidak akan gereja Katolik seperti sekarang ini. Oke, belum tentu ya gereja Katolik bisa berkembang seperti sekarang ini. Ada lagi yang lain? Dari kelompok sini, Hendra coba. Oke, banyak orang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Yesus diwartakan itu melalui murid-muridnya. Lewat perantaraan murid-muridnya kita dapat mengenal Yesus dan mendengar kabar baik tentang kerajaan Mari anak-anak di dalam kelompok kalian masing-masing ya. Coba kalian diskusikan tentang teks kitab suci nanti yang akan Ibu Guru kasih di lembar di LKPD ini ya. Jadi Ibu Guru bagi. Jadi masing-masing kalian sudah menerima LKPD. Bu Guru minta kalian untuk membaca dan mendiskusikan 2 ayat Alkitab. Ya, silakan yang membawa HP boleh membuka ayat Alkitab digitalnya, kemudian yang bawa buku boleh membuka di buku siswa halaman 41 sampai 42. Yang bawa Alkitab boleh membuka di bacaan Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian kalian lihat pada bagian bawah LKPD itu kalian diminta untuk apa? Membuat poster. Ya, membuat poster atau video singkat yang berisi ajakan kepada teman sebaya untuk mewartakan kasih Kristus dengan cara sederhana. Gunakan aplikasi Canva. Bisa kan? Semua sudah bisa mengoperasikan aplikasi Canva? Sudah. Oke, baik, terima kasih.
kalian buat. Kelompok yang lain silakan mendengarkan kelompok yang sedang presentasi. Nanti Ibu Guru akan minta kalian untuk bertanya atau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Siap? Siap? Siap. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Katerina Paulus sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Yusuf Anggit sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Magdalena Asma Layanan sebagai penyaji. Perkenalkan nama saya Carla Isya Semara sebagai anggota. Kepada saudari penyaji, saya persilakan untuk membaca jawaban mereka. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya akan membacakan hasil presentasi Yesus kami. Yang pertama, apa pesan utama Yesus pada murid-muridnya dalam teks kitab suci ini? Tujuan pesan adalah mengatakan dan Allah dan menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus ingin agar semua orang mengenal kasih, pengampunan dan keselamatan dari Allah. Melalui murid-muridnya, hanya kasih Allah terus dilanjutkan di dunia. Nomor 2, kenapa Yesus mengutus murid untuk pergi dan buatkan Injil? Yesus mengutus murid karena ia ingin kabar baik. Kita masuk dalam sesi tanya jawab dan masukan. Kepada kelompok 2 dan 3 saya persilakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Langsung angkat tangan. Dari kelompok 2 silakan. Oke, dari kelompok 2, Kang Damas. Suara besar Damas. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu Yesus dengan maraknya penggunaan media sosial? Oke, gitu ya. Silakan. Kelompok 1 sudah bisa menjawab. Tolong ya, yang lain tolong didengarkan. Bilang dong, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali. Bagaimana kelompok 2? Baik, kita panggil dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Jauh buat lagi teman-teman dulu. Pada pagi hari ini saya teman-teman saya akan membaca hasil diskusi kami atau hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman saya Aisyah dan Angga. Yang pertama, apa pesan utama Yesus pada murid-muridnya dalam teks kitab suci ini? Yesus menegaskan bahwa para murid harus berani mewartakan Injil, membawa damai dan rendah hati. Pertanyaan kedua, kenapa Yesus mengutuskan muridnya untuk pergi dan mewartakan Injil? Karena ia ingin mendengarkan tentang kasih Allah, keselamatan dan pengampunan. Bagaimana? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Silakan kelompok ini. Oke, dari teman kita Helena. Bagaimana tanggapan dari kelompok jika ada teman yang belum kita apa yang harus dilakukan? Coba diulangi. Bagaimana tanggapan dari kelompok jika ada teman yang belum kita yang terus menyakiti kita apa yang harus dilakukan? Jika ada teman yang terus menyakiti kita, maaf ini, tapi besok lagi dia bikin lagi, besok lagi dia bikin lagi, terus menyakiti kita. Kira-kira apa yang menurut kelompok apa yang kalian lakukan untuk menanggapi hal tersebut? Bagaimana, boleh diskusi sebentar dulu? Sudah ada jawabannya? Silakan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan. Belajar mengampuni seperti itu dan mengampuni kesulitan. Jadi jawaban dari kelompok bagaimana? Teman Helena? Ya. Jadi kalau ada teman yang terus menyakiti kita, jawaban dari kelompok itu adalah kita harus belajar untuk apa? Oke? Untuk tetap mengasihi. Dalam kali ini kita terus mengampuni. Ya. Oke. Silakan presentasi. Pesan dari murid Yesus. Yang pertama, mari jadi murid Yesus yang siap diutus, mengatakan kasih dan damai dimanapun kami berada. 2, kesebarkan kabar gembira kepada semua orang. Jadilah terang dan sekolah, rumah dan lingkungan. 3, 4, sebarkan kabar gembira kepada semua orang. Jadilah terang dan teladan di sekolah, rumah dan lingkungan. 5, ayat kita yang kami pilih Matius 28 ayat 19. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali. Kelompok ketiga, mari silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan menampilkan poster yang sudah dibuat oleh kelompoknya. Teman-teman Ibu Guru, Ya. di sini kami akan membaca hasil kerja kami yang dibacakan oleh Ibu. Tapi suaranya agak besar ya biar teman-teman yang lain bisa. Yang pertama, apa pesan utama Yesus kepada murid-muridnya dalam teks kitab suci ini? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus menegaskan bahwa para murid harus berani mewartakan Injil, membawa damai dan tetap rendah hati. Yang kedua, mengapa Yesus mengutus murid-murid untuk pergi dan mewartakan Injil? Yesus mengutus murid-murid karena ia ingin kabar tentang kasih Allah, keselamatan dan pengampunan tersebar di seluruh dunia. Kalau ada yang mau bertanya, Silakan dari kelompok, ada yang mau bertanya? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan contoh sikap berutusan murid Yesus yang dilakukan di lingkungan keluarga. Contoh sikap, Contoh sikap menjadi melaksanakan berutusan murid Yesus di lingkungan keluarga. contoh sikap
melaksanakan perutusan murid Yesus yang dilakukan di lingkungan keluarga. Gitu ya. Silakan, bisa diskusi dulu dalam kelompok. Baru satu orang silakan menjawab. Baik, silakan. Sudah, silakan. Siapa yang mau menjawab? Helena. Mengakui saudara yang bersalah. Mengakui saudara yang bersalah lagi. Membantu orang tua tanpa Membantu orang tua tanpa disuruh. disuruh ya, mengampuni saudara yang berbuat salah pada kita dan mengampuni dan membantu orang tua tanpa perlu disuruh. Baik, silakan. Siapa yang bertugas untuk menampilkan posternya? Ini poster kelompok. Iya, silakan. Ini poster kelompok 3. Wow, luar biasa ya. Temanya ini cerah ceria, matahari terbit. Silakan. Saya akan membacakan hasil kerjaan kelompok kami dari urusan. Yang pertama dipanggil untuk mengasihi, diutus untuk melayani. Yang kedua jadilah murid Yesus yang berani mewatakan kasih. Yang ketiga Tuhan memanggil, aku sudah diutus. Yang keempat wartakan kabar gembira dengan tindakan nyata. Itu adalah ayat emas yang dipilih ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan duduk kembali kelompok 3. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali. 5 kali, tepuk 5 kali. Ya, ada ya. Jadi anak-anakku sekalian ya, tujuan utama dari tugas perutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu adalah untuk apa? Mewartakan keadaan Allah dengan cara menghadirkan kasih, apa lagi? Pengampunan dan keselamatan bagi semua orang melalui perkataan dan tindakan kasih. Ya, melalui perkataan dan tindakan kasih dimanapun kita berada, entah itu di sekolah, berarti tindakan kasih pada siapa? Guru, teman, ya. Di lingkungan keluarga, berarti tindakan kasih pada anggota keluarga yang lain. Kemudian di masyarakat maupun di lingkungan di mana kita berada. Pesan utama Yesus ya dalam perutusannya itu adalah agar semua murid pergi untuk mewartakan kabar gembira dengan rendah hati dan penuh kasih dan tanpa takut ya. Jadi Yesus ingin kita sebagai murid-muridnya menjadi tanda kasih bagi dunia. Tantangan zaman sekarang ya, tantangan zaman sekarang apalagi dengan maraknya media sosial ya. Di sini semua sudah ada HP toh? Ada yang sudah punya media sosial? Jenny, kau punya media sosial ada berapa? Ada 3. Apa tadi itu nak? TikTok, Instagram, WhatsApp. Oke. Eklesia, berapa sosial mediamu? Media sosialmu 3. Instagram, WhatsApp. Kira-kira, Vero, kau juga punya? Kira-kira apa yang kau lakukan dengan media sosial yang ada di HP-mu? Apa fungsinya? Media sosialnya itu. Apa, Vero? Untuk apa? Membagi informasi secara online. Apa lagi? Mengapa? Mendapatkan informasi ya. Memberi kabar kita hari ini ya. Biasanya kita update status lagi apa, lagi kemana, lagi makan apa ya. Dengan maraknya penggunaan gawai ya, atau handphone ya, menggunakan media sosial, ternyata itu bisa dipakai juga untuk melaksanakan tugas perutusan. Salah satu contohnya yaitu dengan yang hari ini kalian lakukan. Kalian membuat poster tentang ajakan untuk menjadi utusan. Tadi kata-katanya bagus ya. Ada ayo menjadi utusan Yesus. Ada media sosial yang kita punya juga itu bisa kita pakai untuk menebarkan kerajaan atau menebarkan kabar baik. Misalnya, hari ini saya mau posting tentang ayat-ayat Alkitab. Hari ini saya ke gereja atau saya posting tentang kegiatan ibadah di rumah. Atau menebarkan kata-kata baik ya. Tantangan yang dihadapi murid Yesus pada zaman dulu juga kita alami pada zaman sekarang. Salah satunya itu adalah godaan untuk mengikuti arus dunia dan melupakan nilai-nilai iman. Ada yang sudah pemalas ke gereja, ada yang sudah tidak mau tahu lagi waktunya berdoa, takut diejek dan dikucilkan karena sikap jujur yang berbeda. Apalagi kalau kita dalam pertemanan toh, biasanya ada yang namanya bestie atau circle. Ada lagi yang bilang sekongkol lah teman ini. Jadi misalnya teman itu dia berbuat tidak baik, misalnya berbohong lah. Ada teman satu ditanya gurunya, iya ibu, begini benar itu yang dia bilang, padahal sebenarnya tidak benar, atau gosip-gosip yang tidak benar dipakai untuk menebarkan kebencian. Karena kita zaman sekarang ya, apa saja yang ada di media sosial itu terkadang ada banyak orang yang tidak memfilter ya. Berita-berita hoax, entah itu berita hoax atau berita benar, orang tidak memfilter, langsung diterima
mewartakan kerajaan Allah. Untuk tugas di rumah, Ibu Guru minta kalian untuk membuat refleksi sederhana. Ya, jadi silakan sambil dicatat. Kalian ceritakan ya, satu saja perbuatan perutusan yang kalian lakukan sebagai murid Yesus dalam minggu ini. Ya, jadi dalam sampai di pertemuan berikutnya, silakan kalian mengerjakan tugas refleksi ini ya. Diceritakan dengan cara yang sederhana. Misalnya, oh, minggu ini saya punya perbuatan perutusannya apa, ditulis kemudian diceritakan sedikit. Nanti pada saat pertemuan berikutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan minta beberapa orang untuk men-sharingkan ya, hasil refleksinya dalam minggu itu. Bisa? Bisa. Kita belajar tentang panggilan murid-murid Yesus, ya. Kemudian tugas perutusan murid-murid Yesus. Ya. Minggu depan kita akan belajar tentang konsekuensi menjadi utusan. Ya. Jadi, dalam perjalanan pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Yesus, ternyata Yesus juga itu mendapatkan tantangan. Tantangan Yesus itu dia temui dari orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Jadi orang-orang yang mendengarkan ajarannya itu ada yang menerima, ada juga yang menolak. Ya, orang-orang yang menolak ini yang akhirnya Yesus ya menderita, wafat, kemudian bangkit. Ya. Poin-poin ini yang akan kita pelajari pada minggu depan. Kita evaluasi sebentar ya, kita kuis Kahot Join atau kahot.it. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Siap? Siap. Kita mulai ya, ada 10 nomor, masing-masing nomor waktunya cuma 10 detik. Mulai. Oke, 4 orang menjawab benar. Benar salah ya? Nah, wow, cepat lihat, coba lihat. Masih di atas Veronica dan Hendra, jadi kalian harus itu cepat ya kalau mau menggeserkan Veronica dan Hendra. Kita lanjut. Kita lanjut. Tiga, membantu teman yang kesulitan tanpa pamrih. Coba kita lihat. Mari kita lihat siapa yang mengikuti. Berarti Ibu anggap ya, hari ini anak-anak sudah bisa memahami ya dari nilai kuis yang tadi hampir semua menjawab benar. Oke, kita refleksi ya sebelum kita doa berdoa, kita refleksi singkat dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menurut anak-anak sekalian, Ibu Guru minta refleksi secara spontan dulu. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa kasih pendapat? Maksudnya apa yang kalian rasakan? Angkat tangan. Coba, dapat apa? Senang, menyenangkan. Ada lagi yang lain? Seru. Oke. Yang kedua, apakah media pembelajaran hari ini bisa diterima oleh peserta didik? Bisa. Kenapa? Kira-kira kasih contoh, kasih alasan. Kenapa? Menurut kalian media pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini bisa kalian terima? Mudah dipahami. Ada lagi? Karena kita bisa terapkan seperti gereja menjadi pramugari altar, seperti kita punya tema pada hari ini yaitu tugas perutusan sebagai murid Yesus. Bagaimana pengalaman kamu menggunakan media pembelajaran hari ini? Kamu belajar pakai Canva, ya toh? Belajar pakai Alkitab digital, kalian evaluasi pakai aplikasi Kahoot. Bagaimana kalian dalam menggunakan? Apakah gampang atau sulit atau bagaimana? Mudah. Oke. Menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih ya. Pembelajaran berikutnya biar lebih menarik, supaya kita punya pembelajaran lebih menarik, supaya kalian bisa terima materi pembelajaran dengan baik. Kira-kira apa masukan kalian untuk pembelajaran kita berikutnya? Oke, metode pembelajaran sudah bagus. Ya, sudah cukup ya? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, hari ini pembelajaran kita dengan tema perutusan murid-murid Yesus sudah selesai.
dimanapun kalian tinggal ya, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di mana saja. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdiri dulu, kita menyanyi satu lagu dulu, kemudian ibu guru minta satu orang untuk berdoa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari, jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Mari teman-teman dan ibu guru sebelum kita pulang masih Yesus yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Endra. Oke.